Shalom adik-adik, puji Tuhan kita kembali lagi beribadah ya sekalipun di rumah. Halo adik-adik kelas batita, kelas kecil, kelas besar, dan kelas remaja. Ya, sekarang kita mau mulai kebaktian, siap-siap. Alkitab sama buku agendanya sudah disiapkan. Karena di dalam buku agenda ada tertulis pengakuan iman dan doa Bapa kami. Jadi setiap kita ibadah pasti ya ada pengakuan iman, ada doa Bapa kami. Nah sekarang kita mau nyanyi dulu memuji Tuhan. Ada Kak Nur kenalin dulu nih. Ada Kak Nia, ada Kak Rahel. Halo, untuk bantu nyanyi memuji Tuhan. Kita nyanyi Yesus memanggil, mari segera ikutlah Yesus katanya. Katanya kita datang, kita mau berdoa ya adik-adik, semuanya berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan karena Engkau senantiasa memanggil kami, mengundang kami untuk kami datang kepada Tuhan supaya Tuhan berkati kami. Tuhan Yesus kami bersyukur karena Tuhan berikan kami kesehatan, kekuatan, sukacita dan Tuhan selalu menjaga kami, melindungi kami, menyertai kami sampai saat ini karena kasih Tuhan menjaga kami. Terima kasih Bapak, sekarang kami mau beribadah, kami mau nyanyi memuji Tuhan, kami mau dengarkan firman Tuhan karena kami tahu hidup kami ditentukan, diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik kita masih mau nyanyi ya. Anak sekolah minggu adalah pahlawan Tuhan Yesus dan juga laskar-laskar Kristus. Yuk kita nyanyi Aku Pahlawan Kecil. Tuhan di pihak kita, siapakah
dasarnya Kristus, pahlawannya Kristus, dan siap memberitakan Injil Yesus. Nah, Injil Yesus itu adalah firman Tuhan. Sebentar lagi kita mau dengarkan firman Tuhan, adik-adik. Kita angkat pujian. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Kita minta tolong Yesus supaya Dia memberkati kita. Tuhan Yesus, kami sudah menyanyi, memuji nama Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang hidup dan yang berkuasa. Karena di dalam firman Tuhan kami diajar, kami dinasehati, kami dibimbing, dan kami juga diberkati dan dihiburkan. Oleh sebab itu Tuhan, kami sudah membuka hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkannya dan siap menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, terima kasih Kak Nia dan Kak Rahel. Adik-adik, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, ini Tuhan Yesus juga suka bercerita pakai perumpamaan ya. Seperti perumpamaan domba yang hilang. Nah, kita buka dulu deh Alkitab kita ya. Kita buka dari Matius. Matius 18 ayat 12 sampai 14, hanya 3 ayat. Matius 18 ayat 12 sampai 14. Kita baca sama-sama ya adik-adik ya. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Nah adik-adik, ini adalah perumpamaan tentang domba yang hilang. Ya, Tuhan Yesus mengumpamakan dirinya adalah gembala. Kita manusia adalah domba-domba. Adik-adik tahu nggak kalau gembala itu? Gembala domba-domba yang menjaga, melindungi, memelihara domba-dombanya. Ya, nah kita ini kata Tuhan adalah domba-dombanya. Nah, di dalam ayat tadi seorang bapak gembala mempunyai berapa tadi? Berapa ekor dombanya? 100. Wah banyak ya 100 ya. Setiap pagi nih bapak gembalanya bawa domba-dombanya semua ke padang rumput yang hijau. Kan domba-domba kan makanannya rumput yang hijau ya. Lalu dibawa lagi ke air yang tenang supaya kalau habis makan rumput enggak seret, harus minum.
Ya, setiap hari. Menjelang sore dibawa lagi pulang ke kandang. Itulah tugas daripada gembala. Nah, sampai di kandang harus dihitung semuanya. Siapa tahu ada yang ketinggalan. Siapa tahu ada yang sesat. Dan semua domba-domba itu dikasih nama, semua punya nama. Ya. Nah, dihitung deh nih. Udah sore nih kan, udah mau ke kandang. Semua dipanggil namanya, kayak di absen ya. Dipanggil namanya satu, semua. Terus namanya kelamaan dipanggil, ya sebut aja 90, 91 masuk ke kandang, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Nah loh, tadi ada 100, kok sekarang 99? Satu ekor kemana ini domba-domba nih? Waduh, jangan-jangan dia ketinggalan di padang. Padahal sudah sore, sudah mau malam, udah mau hujan lagi. Bapak gembala harus pergi mencari. Wah, yang 99 udah masuk kandang, udah aman, tenang. Lalu dia pergi lagi nih mencari. Siapa nih yang ketinggalan nih? Oh iya benar, yang ketinggalan tadi adalah si Dokil. Si Dokil itu artinya domba kecil, bukan dogil, bukan ya. Dokil, domba kecil. Wah ini benar, si Dokil ini emang agak nakal sih dia. Kemarin-kemarin juga dia suka mau pergi sendirian. Lalu Pak gembalanya harus pergi cari si Dokil nih. Pergi, padahal udah sore, udah mau malam. Sampai di padang, nggak ada si Dokil. Kemana ya? Dokil, Dokil, di mana kamu Dokil? Domba kecil. Nggak ada kedengaran suara. Waduh, di mana, ketinggalan di mana ini tadi si Dokil? Gembalanya udah nyari, udah pulang lagi ke ladang, nggak ada, ke air yang tenang, siapa tahu ada di sana lagi minum, nggak ada juga. Si Dokil kemana ya? Lalu pergi lagi nih, Pak gembalanya mencari, manggil lagi, Dokil, di mana kamu Dokil? Sudah malam. Nanti kalau si Dokil ini pergi kemana-mana, bagaimana ya? Adik-adik, emang nih si Dokil nih. Nih si Dokil, dia ini senang dia main sendirian. Ternyata dari siang dia sudah memisahkan diri dari rombongan. Dia emang nakal. Dia udah memisahkan diri dari rombongan. Dia bilang, aku mau pergi sendiri, mau cari kesenangan sendiri. Ngikut rombongan terus, bosen. Ikut gembala terus, bete, katanya gitu. Benar. Waktu dia mau pulang, udah sore, udah malam kan. Kok ini jalannya dari mana ya tadi aku ya? Kayaknya bukan ini di jalan aku tadi. Ya ampun adik-adik, si Dokil ini sudah jauh tersesat di hutan. Padahal di hutan itu kan banyak binatang buas. Ada singa, ada harimau, ada serigala yang siap menerkam. Aduh si Dokil ini. Lalu ngerepotin Bapak gembala aja deh dia. Di hutan itu ternyata si Dokil kemarin-kemarinnya lagi hampir diterkam sama binatang buas adik-adik. Ya, hampir dia. Seperti firman Tuhan katakan, lihat singa mengaum-ngaum di sekeliling kamu, siap menerkam. Kalau tidak mengandalkan Tuhan Yesus, singa sudah siap menerkam. Nah si Dokil ini juga, singa sudah siap menerkam. Wah ada makanan lezat nih. Gak ada bapaknya, gak ada ibunya, gak ada teman-temannya, gak ada gembalanya. Dia siap menerkam. Tapi waktu itu gembala melihat, langsung gembalanya petak. Ditembak, bukan ditembak, apa tuh adik-adik, pakai ali-ali apa? Ya, kena di sini di jidatnya singa, mati singanya. Nah, ternyata si Dokil ini nggak kapok, dia pergi sendiri, jalan jauh. Benar, dia udah tersesat di atas gunung. Dia bilang, aduh, aku
di mana yang sendirian nih? Kayaknya aku di sini, tadi nggak lewat sini. Aduh, di mana ini? Ya ampun adik-adik, si Dokil ini sudah jauh tersesat. Pantesan aja dipanggil-panggil Pak Gembala, nggak ketemu-ketemu, nggak nyaut-nyaut. Karena dia udah jauh sekali di hutan. Lalu dia bilang, aduh aku bagaimana ini? Dia lari lagi ke kanan, lari lagi ke kiri. Akhirnya adik-adik tahu nggak, si Dokil ini ada di mana? Jatuh ke jurang. Ya, dia jatuh ke jurang. Pantesan aja waktu dipanggil Gembala, Dokil, domba kecil, di mana kamu? Dia nggak dengar. Dia jatuh ke jurang. Waktu dia jatuh ke jurang, kejepit sama pohon berduri. Kejepit sama pohon berduri, badannya, kakinya, tangannya. Akhirnya dia nancap pohon berduri ke dalam tubuhnya. Sakitlah, berdarah. Lalu dia nangis, aduh tolong aku, kesakitan. Aku di dalam jurang, nggak bisa menolong aku. Ya adik-adik, dia jatuh ke dalam jurang yang kejepit dengan pohon berduri. Dia mau melepaskan diri, nggak bisa, karena dijepit pohon berduri. Semakin dia bergerak melepaskan diri, semakin masuk nancap itu duri-durinya ke dalam tubuhnya. Semakin sakit, semakin lukanya dalam. Lalu dia bilang, aduh tolong aku menyesal. Aku sudah nakal, sudah nggak nurut sama Gembala. Akhirnya aku pergi sendirian dan jatuh ke sini. Adik-adik, Bapak Gembalanya masih mencari. Dokil, di mana kamu Dokil? Dicari lagi. Si Dokil dalam hatinya, aduh aku sudah nggak bisa bergerak. Tidak ada yang mencari aku. Mungkin aku harus mati di sini kali. Dia udah lemas, suaranya udah nggak ada. Tadi udah teriak-teriak minta tolong, nggak ada yang nolong. Suaranya udah habis dan tenaganya juga udah habis, nggak bisa lagi dia bergerak. Tapi Gembalanya terus mencari. Dokil, udah tengah malam, udah hujan lagi. Gembala udah kedinginan mencari. Dokil, di mana kamu Dokil? Si Dokil kedengaran. Aduh, itu suara Gembalaku. Aduh, tapi dia mau nyaut, nggak ada lagi suaranya. Di sini. Karena udah serak, udah teriak-teriak dari tadi. Lalu, Dokil, kamu di mana, domba kecil? Aku di sini. Dia sekuat tenaga menjawab panggilan Gembalanya. Aku di sini. Tolong aku Gembala. Aku jatuh ke jurang, terjepit sama pohon berduri. Gembalanya lihat. Wah, di sini si Dokil. Waktu Gembalanya lihat, ya si Dokil jatuh ke dalam jurang yang dalam dan dijepit sama pohon-pohon yang berduri. Duri-durinya nancap ke dalam tubuhnya. Si Dokil kesakitan. Lalu Gembalanya bilang, Dokil, tenang. Akhirnya Gembalanya bilang, Dokil tunggu ya. Gembalanya turun ke jurang. Lalu Gembalanya bilang, Dokil tunggu. Tangannya Gembalanya itu mematahkan semua duri-duri yang menjepit badannya. Akhirnya tangan Gembalanya yang kena duri sampai sakit berdarah-darah. Setelah dipatahkan semua duri-duri yang menghempit si Dokil diangkat, digendong, dibawa pulang ke kandang. Nah adik-adik, si Dokil ini adalah gambaran kita, manusia yang tidak taat kepada Tuhan. Gembala ini adalah Yesus. Tuhan Yesus harus turun dari sorga ke bumi untuk mencari, menyelamatkan domba-domba yang hilang, yaitu manusia, yaitu kita. Ya, kita udah mau melakukan kehendak kita, kemauannya sendiri, tidak taat, tidak menurut kepada Gembalanya, kepada Tuhan Yesus. Kita suka maunya kita suka maunya keinginan kita diturutin. Maunya suka berantem, suka malas, suka nakal. Akhirnya seperti si Dokil. Nah adik-adik, si Dokil ini nggak bisa melepaskan diri. Malah semakin dia bergerak melepaskan diri dari duri-duri yang nancap tubuhnya, semakin dalam duri-duri itu masuk ke dalam tubuhnya. Itulah manusia. Kita berusaha mau menyelamatkan diri, nggak bisa. Berusaha supaya kita lepas dari dosa, lepas dari jurang maut, nggak bisa. Harus
Yesus Kristus turun dari sorga melepaskan kita dari jeratan, dari hempitan, duri-duri, yaitu masalah persoalan kehidupan di dunia ini. Yesus yang rela mati di kayu salib, tangannya yang terpaku, kakinya terpaku, dia mengeluarkan darah supaya kita diselamatkan. Nah adik-adik, si dokil ini salah satu contoh. Makanya Tuhan Yesus bilang di dalam Matius yang kita baca tadi ya. Nah, Yesus adalah gembala yang baik, yang mencari kita, yang melindungi kita, yang menjaga kita. Nah, setelah kita dijaga, dilindungi oleh Tuhan Yesus, setelah kita diselamatkan, dilepaskan dari belenggu dosa, dilepaskan dari jeratan iblis, dilepaskan dari hukuman dosa melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Kita diselamatkan oleh karena Tuhan Yesus. Kita nggak bisa mengampuni diri sendiri, kita nggak bisa mengampuni orang, kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, apalagi menyelamatkan orang lain. Hanya Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Jadi keselamatan itu hanya datangnya dari Tuhan Yesus. Nah coba kita buka di Efesus 2. Efesus 2 ya adik-adik. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kalau kita diselamatkan bukan hasil usaha kita, sama seperti si dokil tadi, tapi pemberian Tuhan. Hanya melalui salib Yesus kita diselamatkan. Ya, jangan ada sombong. Aku kan udah selamat masuk surga. Nggak boleh seperti itu. Tapi kita harus yakin, percaya karena Yesus sudah menyelamatkan kita. Dan ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita harus berbuat baik karena sudah diselamatkan oleh Yesus. Itu ayat 10 tadi. Kita ini sudah diciptakan oleh Yesus. Jadi kita harus berbuat baik. Nah adik-adik, kita berbuat baik karena sudah diselamatkan. Bukan kita berbuat baik supaya diselamatkan. Beda ya. Coba. Kita berbuat baik karena sudah diselamatkan oleh Yesus. Bukan kita berbuat baik supaya diselamatkan. Berarti belum selamat. Tadi katanya kan, kata firman Tuhan tadi, karena kasih Yesus kita diselamatkan. Bukan karena usaha, bukan karena perbuatan, bukan karena kerja keras, bukan karena jerih payah, jerih juang kita. Hanya karena kasih Yesus. Itu yang menyelamatkan kita. Misalnya nih, ada orang yang berikan sesuatu kepada kamu. Kamu pasti bilang apa dong? Terima kasih. Ya kalau ada yang bilang yang ngasih atau om, tante terima kasih. Kita harus bilang terima kasih. Nah sama, Yesus sudah memberikan hidup kekal kepada kita. Yesus sudah memberikan jaminan keselamatan kepada kita. Jadi kita harus berterima kasih kepada Yesus dengan berbuat baik. Menolong orang lain, ya, membantu orang lain, taat kepada papa mama, taat kepada firman Tuhan, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin belajar. Semua pokoknya yang baik kita harus lakukan. Itu sebagai tanda terima kasih kita kepada Tuhan Yesus karena kita sudah diselamatkan. Ya, adik-adik harus ingat ya, kalau kita sudah diselamatkan, kita harus berbuat baik. Sama seperti lagu kita tadi. Karena kita sudah diselamatkan, kita memberitakan Injil. Adik-adik memberitakan Injil, jangan bayangin, waduh aku harus pergi ke daerah-daerah, aku harus pergi ke Kalimantan, aku harus pergi ke Papua. Enggak, nanti kalau kamu udah besar baru boleh pergi ya. Nah memberitakan Injil sama temannya. Teman main di sekolah, teman main di rumah. Kalau saudara kita, keluarga kita, om, tante, atau sepupu masih belum percaya Yesus, ceritakan. Hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Jadi kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena kita sudah diselamatkan. Ya adik-adik. Nah harus ingat, keselamatan itu hanya datang dari Tuhan Yesus. Dari sorga. Tidak dari hasil perbuatan baik kita.
Tapi kita memang harus berbuat baik karena sudah diselamatkan. Seperti tadi kalimat tadi yang Kak Nur kasih tahu. Kita berbuat baik karena sudah diselamatkan. Bukan kita berbuat baik supaya diselamatkan. Orang lain mungkin begitu pemikirannya, pengertiannya, pemahamannya. Tapi kita enggak. Karena Yesus sendiri yang datang dari sorga menyelamatkan kita. Kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan. Adik-adik mau berbuat baik? Ya dong, harus. Karena sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Sebagai tanda terima kasih kita kepada Yesus, kepada Bapa di sorga, atas keselamatan yang sudah dijamin, atas hidup kekal yang sudah dijamin, kita harus berbuat baik. Siapa yang mau di sini berbuat baik? Ya, berbuat baik itu tadi udah Kak Nur kasih tahu, nolong orang lain, nolong papa mama juga di rumah. Kan di rumah nih lagi pada repot nih, kan di rumah semua, jadi harus bisa bantu ngapain aja ya. Yang penting kita ingat, oh iya, saya sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Sebagai tanda terima kasih saya kepada Tuhan Yesus, saya mau berbuat baik kepada siapapun. Kita harus berbuat baik ya. Baiklah, kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, kita berdoa, kita merenungkan firman Tuhan. Apakah kita seperti si Dokil yang tidak taat kepada Tuhan, yang kita tersesat? Tapi kalau sekarang Tuhan Yesus sudah memanggil kita, sudah menemukan kita, sudah membawa kita kepada keselamatan, kepada hidup kekal, kita mau bersyukur, berterima kasih atas keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, karena pada saat ini kami ditegur oleh kebenaran firman Tuhan tentang domba yang hilang, di mana domba ini tersesat karena dia tidak taat kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau memang kami seperti si Dokil, domba kecil. Ampuni kami Tuhan kalau kami tidak taat kepada Tuhan. Dan kami berjanji mulai saat ini kami mau taat kepada Tuhan. Kami mau setia kepada Tuhan. Kami mau menurut perintah Tuhan dan juga menurut kepada papa mama. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, kami berjanji di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sudah menyelamatkan kami. Tuhan sudah mengampuni kami. Tuhan Yesus sudah memberikan hidup kekal kepada kami. Dan kami mau berbuat baik dengan berdoa, baca Alkitab, taat menurut kepada papa mama, menolong orang lain, sebagai terima kasih kami kepada Tuhan karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita mau pengakuan iman ya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah adik-adik, minggu yang lalu Kak Nur kan udah kasih ayat hafalan, masih ingat gak? Mazmur 121 ayat 7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Tuhan akan menjaga nyawamu. Nah itu ya, pasti udah hafal ya. Sekarang Kak Nur kasih lagi nih. Tadi yang Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil pekerjaanmu, itu bukan hasil usahamu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, memang agak panjang sih, tapi karena adik-adik kan banyak waktu di rumah, jadi boleh baca ya, hafal ya, supaya kamu ingat, oh iya benar, oleh karena kasih karunia Tuhan, aku diselamatkan. Yuk sekali lagi kita baca Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman.
itu bukan hasil pekerjaanmu, bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ya adik-adik, nah sekarang kita mau berdoa sekali lagi, kita mau tutup kebaktian. Habis berdoa kita doa Bapa kami adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami sudah menyanyi memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah mendapat ayat hafalan, dan kami bersyukur karena semuanya itu untuk membangun iman percaya kami. Tuhan Yesus, tolong kami selama kami masih di rumah, selama kami belum bisa sekolah. Tuhan berikan kami gairah semangat, Tuhan berikan kami kesehatan, kekuatan, supaya kami tetap setia mengikut Tuhan. Berkati papa mama, berkati juga gereja-gereja Tuhan, berkati juga Tuhan bangsa kami. Tolonglah Tuhan supaya bangsa kami diampuni oleh Tuhan dan diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyi Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.